saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan ini pada saat ini. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Baik hamba-Mu yang di kota Tulung Agung di Jawa Timur, hamba-Mu Pak Charles ada di Singapura, Pak Joni dengan Ibu Sylvia ada di Makassar, ya, Wiriandi ada di Bulukumba, Ibu Eni ada di Bandung. Kami dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi berkat. Kami sadar Bapak, di waktu-waktu ini, di zaman-zaman ini yang tidak mudah, kami semakin perlu Engkau Tuhan. Kami perlu beribadah, kami perlu berdoa, kami perlu lebih sering mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman kami, kekuatan kami, fondasi kehidupan kami, untuk kami boleh mempunyai kekuatan melangkah maju, mengatasi semua tantangan kehidupan ini. Kami akan belajar sebuah tema mengenai memikirkan yang baik. Ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang masih akan bergabung dengan kami. Mungkin mereka sedang persiapan, Engkau juga mempercepat mereka bersama dengan kami mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, oke. Saya menyambut Pak Steve yang sudah bergabung. Pak Steve Lukito, selamat malam. Ya. Ya. Mungkin masih monitor. Ya. Bapak Ibu, saya akan share screen. Kita bisa melihat bersama-sama PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk materi hari ini. Oh, sorry sebentar. Saya akan share ulang. Ini optimize-nya saya hapus dulu. Oke. Iya. Saya buka slide-nya sebentar. Oke. Boleh Pak Charles monitor? Apakah layarnya terlihat dengan jelas? Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur kita boleh belajar Alkitab. Setiap pertemuan saya berupaya membuat PowerPoint yang baik begitu ya, supaya kita bisa memahami firman dengan mendalam, dengan terstruktur, dengan sistematis. Ya, kita belajar hari ini sebuah tema, pikirkanlah semua yang baik. Bapak Ibu, saya menyampaikan materi mungkin kira-kira 20 menit, 25 menit, atau mungkin lebih sedikit. Nanti kita akan membahas 10-15 menit sharing. Saya rindu Bapak Ibu kita sharing untuk selain kita menggali Alkitab, kita juga boleh membahas dari firman Tuhan ini kira-kira apa yang kita bisa diskusikan dalam kehidupan yang kita alami sehari-hari. Oke. Pikirkanlah semua yang baik, dasar firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan Roma 12 ayat 9. Ya, kita akan membaca satu firman Tuhan. Di layar sudah ada Filipi 4 ayat 8. Ya. Bapak Ibu boleh kita buka mic, kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu kita buka mic, kita baca bersama-sama supaya kita mendengar. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan timbul atau iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, kita baca, kita dengar firman Tuhan bersama. Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa tutup lagi mic-nya, terima kasih. Saya akan lanjutkan lagi satu ayat, ini saya akan bacakan sendiri buat kita sekalian. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, nah kita menjadi dasar itu perenungan kita 2 ayat ini ya Bapak Ibu. Oke, nah waktu kita berbicara mengenai pikirkanlah yang baik, pikiran itu ada di otak. Nah, Bapak Ibu, kita punya 3 hal dalam hidup ini, yaitu pikiran, otak, kemudian kita punya hati. Hati ini afeksi.
Bagaimana kita dari otak kita berpikir, tapi kita punya hati yang mengendalikan perasaan kita. Lalu masuk dalam behavior atau kelakuan. Jadi ada otak, ada hati, perasaan, otak berpikir, hati, perasaan, kelakuan kita keluar dari otak dan perasaan kita. Ya, berbicara mengenai otak, otak memiliki volume 1350 cc. Ya, kira-kira 1,5 liter ya, hampir 1,5 liter itu 1,5 kilo otak kita itu nggak besar ya. Di dalam kepala, di dalam tengkorak kita. Otak memiliki 100 miliar sel syaraf. Wah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini sesuatu hal yang menarik. Ya, otak itu mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Jadi otak manusia ini bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Ya, karena itu terdapat kaitan yang erat antara otak dan pemikiran. Oke, kita sedikit belajar biologi Bapak Ibu ya. Berapa besar kapasitas otak manusia? Nah, saya mempelajari dari internet dan juga dari bahan-bahan lain. Otak manusia itu berkapasitas 1 petabyte. 1 petabyte itu adalah 1000 terabyte. 1000 terabyte itu adalah 1 terabyte itu adalah 1000 gigabyte ya. Nah, Bapak Ibu, kita di rumah mungkin kita punya Kita punya laptop begitu ya. Ada kapasitasnya berapa giga ya. Sekarang ini sudah pakai berapa tera begitu. Dulu saya ingat sekali Bapak Ibu, zaman saya kuliah, ya kira-kira tahun 2005, 2007 begitu ya, waktu kuliah, itu pas sudah mau lulus, teman-teman bilang, wah, kan jadi waktu kita kecil tahun 84, 87 kayaknya itu kan pakai disk yang floppy itu loh. Floppy itu berapa kilobyte ya, kita pakai disket gitu. Lalu zaman 2007 kira-kira 15 tahun yang lalu ya, itu muncul flash disk. Wah, pakai flash disk. Satu flash disk itu bisa isinya berapa ratus disket yang zaman dulu. Wah, sekarang lebih canggih lagi Bapak Ibu. Dulu flash disk aja 1 giga mahal. Sekarang kita bisa beli 1 tera, 2 tera ya. Saya di rumah punya hard disk eksternal 2 tera, itu beberapa tahun lalu itu sekitar 1.800.000 ya. Sekarang lebih murah. Jadi kita bisa ada hard disk eksternal itu bisa ada, mungkin saya nggak tahu ya Pak Charles, 5 tera mungkin atau 10 tera gitu kira-kira ya. Ya begitu. Nah Bapak Ibu bayangkan, kita punya otak Tuhan kasih itu lebih canggih daripada hard disk eksternal Bapak Ibu. Hard disk eksternal sudah canggih sekali, pengetahuan terbaru di zaman ini. Itu bisa 5-10 tera gitu ya. Bapak bisa bayangkan satu otak kita punya 1 petabyte, 1000 tera Bapak Ibu. Jadi kalau saya punya hard disk eksternal itu kotak begitu yang kira-kira sebesar beberapa kali HP, otak kita itu bisa 500 yang isinya 2 tera. Wah, luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi 1 petabyte itu setara dengan apa? Setara dengan 746 juta floppy disk di zaman dulu. 1,44 mega. Atau isinya adalah 23.000 buah DVD berkapasitas 4,7 giga. Nah, caranya begini. Satu keping DVD itu dulu kita pakai DVD, nonton film 2 jam. Nonton film, ada videonya, ada audionya 2 jam. Berarti kalau 223.000 buah DVD, itu berarti 223.000 film itu bisa masuk dalam satu otak kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu kalau pakai MP3 ukuran lagu, kita biasa dengar lagu Bapak Ibu ya, satu lagu itu misalnya berapa megabyte gitu loh. Nah, jadi kalau kita dengar lagu 2000 tahun itu baru habis. Dengar lagu 2000 tahun tuh berapa juta lagu gitu ya. Otak kita tuh bisa isinya, untuk diisi lagu tuh bisa dengar lagunya 2000 tahun. Wah, Bapak Ibu. Otak kita ini luar biasa hebatnya Bapak Ibu ya. Tuhan kasih kita otak yang ya baik begitu, yang bisa menyimpan banyak memori. Nah, kembali kepada cerita mengenai otak.
Otak kita, menurut penelitian, satu hari otak kita memikirkan 70.000 pemikiran. Bapak Ibu bangun pagi nih, dengan alarm. Ting, dengan alarm. Kita udah mikir nih, mau bangun apa mau enggak? Mau bangun, mau enggak? Matiin alarm, tidur lagi, atau bangun? Atau kalau kita udah bangun, kita mulai pikir, wah hari ini hari apa ya? Nah, itu satu pemikiran. Oh, hari ini hari Senin, satu pemikiran. Oh, Selasa, bukan. Ya, ini Selasa. Tanggal berapa? 6 September. Sarapan apa hari ini ya? Satu pemikiran. Oh, mau makan ini. Mau mandi nggak ya? Masak air panas atau mandi air dingin? Wah, kita mulai mikir. Mau ke kantor apa? Mau apa? Mau kerja apa? Mau kerja apa? Mau ini, ketemu sama siapa? Ngobrol sama siapa? Mau buka toko? Mau kerja? Mau ini? Pergi sama istri, antar anak sekolah, dan seterusnya. Sampai kita malam mau tidur, satu hari itu kita berpikir rata-rata setiap manusia yang normal. 70.000 pemikiran. Bapak Ibu kadang kita lagi kerja, kita masih mikir. Nah, Bapak Ibu juga sekarang dengar firman Tuhan. Kita masih mikir, habis ini mau makan apa ya? Gitu. Udah makan belum? Lapar lagi enggak? Dan seterusnya. 70.000 pemikiran. Ya, 70.000 sehari. Nah, pembahasannya adalah begini Bapak Ibu. Maaf, saya kecepatan. Pembahasannya adalah bagaimana kalau 70.000 pemikiran ini adalah pemikiran negatif, Bapak Ibu? Pemikiran negatif, pemikiran kecemasan, ketakutan, atau pemikiran yang jahat, pemikiran yang egois, pemikiran yang dikuasai oleh si jahat setan, atau pemikiran pesimis kepada hidup, bagaimana? Kadang-kadang ada orang berpikir seperti ini, aduh corona ya, saya khawatir. Aduh anak saya di luar negeri, saya khawatir. Aduh, saya hari ini jualan toko sepi, aduh saya takut, saya cemas, dan seterusnya. Atau kita berpikir, oh teman saya jahat sama saya mau balas, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau 70.000 pemikiran ini, sebagian besar itu 10.000 atau 30.000 itu pemikiran yang negatif, pemikiran yang berdosa, pemikiran yang dikuasai oleh rasa cemas, dan seterusnya. Nah, tetapi kita pikirkan sekarang, bagaimana kalau 70.000 pemikiran ini adalah pemikiran yang dikuasai oleh Tuhan? Kita berpikir positif, berpikir bersyukur, berpikir yang baik, berpikir ingin memberkati orang. Oh Tuhan, kita bangun pagi, kita berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Tuhan, saya pengen hari ini memberkati orang lain. Oh, si ini membutuhkan bantuan, saya mau tolong. Oh, teman saya ini jemaat Tuhan di gereja sedang susah, saya mau doakan dia. Wah, kita berpikir hal-hal yang baik. Rasa syukur, kasih, sukacita. Berpikir untuk menjadi berkat. Berpikir positif. Oh Tuhan, walaupun sepi hari ini nggak apa-apa, saya bersyukur sama Engkau. Kita berpikir dengan dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menentukan 70.000 pemikiran itu apakah yang baik atau yang buruk. Dikuasai Tuhan, dikuasai setan. Dipengaruhi sikap optimis, atau kita dikuasai oleh pemikiran yang negatif. Pemikiran memberkati orang, atau pemikiran yang mau membalas orang yang jahat dengan kejahatan. Kita bisa memilih. Kita bisa memilah. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kita juga bisa melakukan apa yang setan mau. Nah, Bapak Ibu, bisa bayangkan tidak? Kalau kita berpikir 70.000 pemikiran itu adalah pemikiran yang baik. Kita menjadi orang-orang yang optimis, yang dekat dengan Tuhan, yang menjadi berkat untuk sesama. Kita akan belajar pada hari ini. Bagaimana caranya? Kita mau memikirkan semua yang baik. Tadi kata firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi waktu kita punya pikiran yang dikuasai oleh Kristus, hati kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Saya bersyukur. Saya percaya kita semua akan mengaminkan firman Tuhan ini.
Karena itu bagaimana kita mempunyai pemikiran yang baik. Oke. Yang pertama adalah untuk punya pemikiran yang baik, awali hari bersama dengan firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, saya minta Pak Charles boleh bacakan satu firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mengawali hari bersama dengan firman Tuhan, membaca, meresapi, dan melakukan. Silakan Pak Charles. 2 Timotius 3 ayat 16, tolong dibacakan, terima kasih. Ya, boleh buka mic dulu Pak Charles, sorry. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, terima kasih Pak Charles. Segala firman yang diilhamkan Allah, dalam bahasa asli theopneustos, itu adalah dihembuskan oleh Allah, dikeluarkan dari Allah. Itu firman tidak ada dengan sendirinya. Firman itu Allah yang merancang, Allah yang memakai orang-orang dalam kurun waktu 1.600 tahun kepada kurang lebih 40 orang, kepada berbagai macam orang. Dari raja, dari nelayan, dari pemungut cukai, orang terpelajar, orang hanya yang tidak terpelajar. Tuhan memakai orang-orang ini dalam masa lampau untuk menuliskan isi hati Tuhan, maksud Tuhan kepada manusia sepanjang generasi, sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai firman Tuhan adalah kita membaca. Jadi kita diminta Tuhan membaca firman Tuhan. Waktu kita membaca, bicara mengenai membaca, Bapak Ibu, kenapa kita perlu membaca? Karena kita belajar tingkat yang tertinggi. Ya. Bapak Ibu, itu kalau kita melihat manusia itu punya tahapan-tahapan, ya. Tahapannya gimana? Tahapannya adalah pertama kali manusia itu adalah mendengar. Bapak Ibu kalau lihat bayi yang baru lahir, bayi itu hanya bisa mendengar, ngomong belum bisa, benar nggak Bapak Ibu? Apalagi baca, apalagi tulis, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Tuhan mau kita mendengar, lalu kita membaca. Jadi Alkitab itu kalau kita pelajari firman Tuhan, pertama adalah Shema. Hai orang Israel, Ulangan 6 ayat 4 itu Shema, dengarkanlah. Dengarkanlah firman Tuhan. Kita mendengar. Lalu setelah mendengar, Tuhan minta kita membaca. Baca firman Tuhan. Ya. Ketika 2 Timotius 3:16 dikatakan membaca, kita membaca. Jadi membaca itu membuat kita menambah pengetahuan. Nah, bicara mengenai membaca, ya, kita bisa membaca buku begitu banyak. Kita bisa baca koran, baca buku, pengetahuan. Ya, itu semua akan menolong kita berhikmat. Makanya Bapak Ibu tidak aneh kita semua mengalami bangku sekolah. Kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan ada orang sudah kuliah, dia mau kuliah lagi. Karena menambah pengetahuan untuk hidup ini bisa lebih baik. Dengan membaca buku, kita mendapatkan ilmu ribuan tahun. Bapak Ibu, saya penulis buku. Beberapa orang mungkin tahu dan mungkin pernah baca buku saya. Membuat satu buku, kita perlu membaca banyak buku, mendapatkan pengetahuan. Makanya ada daftar pustaka. Jadi saya baca buku tuh ratusan buku, lalu saya sarikan dalam satu buku. Makanya buku-buku bagus itu harganya mahal. Karena itu berisi ilmu puluhan ratusan tahun. Buku dari banyak orang dijadikan ekstrak atau intisari. Maka Bapak Ibu ketika kita punya anak sekolah, mereka beli buku. Mereka pelajari buku. Dosen mengajar dari buku-buku yang bagus. Tetapi yang menarik adalah Alkitab adalah buku yang terbaik dan buku bestseller di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di Google, buku terbanyak dibaca di seluruh dunia, paling banyak dicetak di seluruh dunia, Alkitab. Jadi ada seorang penulis pernah mengatakan, buku atau Alkitab, buku suci atau Alkitab yang kita punya, itu adalah berisi bongkahan-bongkahan emas. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Mazmur 19 ayat 7 mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, ini bicara mengenai Alkitab yang lebih berharga dari buku manapun di dunia. Ya, ditulis dalam 3 bahasa, latar belakang penulis berbeda-beda, jangka waktu 1000 amperes tahun. Ya, ditulis oleh 40 orang, ditulis di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Alkitab itu unik dan luar biasa. Maka kita bisa melihat bahwa Alkitab tadi saya katakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Hukum Tuhan itu benar dan adil. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mazmur 19 ayat 10 dan 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini Alkitab. Jadi, Bapak Ibu terkasih, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai ilmu, kita bisa banyak baca buku, ya. Bicara mengenai etika, kita bisa belajar dari buku etika. Bicara kita mencari uang, kita belajar buku bisnis. Tapi luar biasanya Alkitab adalah Alkitab itu peraturan Tuhan yang memberi hikmat kepada orang tidak berpengalaman. Membuat hati kita senang. Membuat mata bercahaya perintah Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi Alkitab itu adalah semua yang kita perlukan. Ya, mungkin kita bisa katakan satu untuk semua, one for all. Alkitab membuat kita menjadi bijaksana, membuat kita pintar, membuat kita mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita, membuat kita mencapai kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses bersama dengan Tuhan. Ya. Maka Alkitab itu dikatakan oleh firman Tuhan apa? Dalam firman Tuhan dikatakan, Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, setiap pagi, kita sedang menjaga jalan kita dari jalan yang tidak baik. Maka Alkitab itu pelita, menerangi langkah kita, Bapak Ibu. Maka Alkitab membuat kita, menghindarkan kita dari kecelakaan. Bapak Ibu, berapa banyak orang di dunia ini yang salah jalan. Mereka nggak baca Alkitab. Mereka nggak tahu firman Tuhan. Mereka jalan di langkah yang salah. Berapa banyak orang yang masuk Kristen di usia lanjut atau di usia yang mungkin tidak muda lagi, lalu bilang seperti ini, kalau saya tahu firman Tuhan dari dulu, hidup saya tidak hancur. Hidup saya tidak sesat jalannya. Saya baru tahu sekarang. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab yang kita punya. Itu akan membuat kita jauh dari kecelakaan. Firman Tuhan mengubah tokoh-tokoh di Alkitab sepanjang masa. Bapak Ibu bisa melihat, ya, di sini ada gambar Yusuf, ada gambar Abraham, ya, ada gambar Yakub atau Israel. Ada gambar tokoh-tokoh Alkitab seperti Elia dan seterusnya, Abraham. Mereka semua ketika mempelajari firman, dalam zaman mereka, mungkin baru ada Taurat dan seterusnya. Tapi mereka mempelajari dan mereka diubah hidupnya oleh Tuhan. Dengan iman, mereka menghadapi segala masalah, bertumbuh dan diberkati. Karena itu mari kita membaca Alkitab untuk mempunyai pemikiran yang baik. Kedua, teladani kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ya. Saya mohon Wiryandi membacakan Filipi 2 ayat 5-7. Ya. Wiryandi kalau boleh membacakan Filipi 2 ayat 5-7. Oh iya, siap kok. Ya, terima kasih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih Wiryandi. Jadi yang kedua, waktu kita mau memikirkan hal yang baik, bagaimana? Setelah baca Alkitab, yang kedua,
Mari teladani kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus Kristus itu yang utama dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya melihat bahwa seringkali kita manusia wajar kalau mengagungkan atau melihat orang yang sukses. Saya dulu beberapa waktu lalu sebagai seorang hamba Tuhan seringkali kagum dengan pendeta-pendeta besar. Oh, pendeta ini, pendeta A, pendeta B, atau bahkan orang-orang terkenal di dalam sejarah kekristenan. Ya, ada Martin Luther, ada John Calvin. Seolah-olah kalau kita khotbah hamba Tuhan pakai kalimat yang itu, oh John Calvin atau tokoh-tokoh profesor Alkitab yang terkenal di dunia. Seolah-olah kita jadi hebat. Tapi saya diberitahu oleh, ya saya cerita saja pendeta Hendra Ray, dia bilang gini, Anton kamu belajar, utamakanlah Kristus atau tokoh-tokoh Alkitab. Jangan kita mengagungkan orang-orang lain. Kita harus mengidolakan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Petrus, Paulus, mereka terbukti. Mereka sudah punya iman yang terbukti dalam Alkitab. Meskipun mereka manusia biasa. Kalau manusia dalam dunia ini yang masih hidup, mungkin mereka belum tentu mereka sampai akhir mereka setia. Benar nggak Bapak Ibu? Dan yang terutama selain tokoh Alkitab, utamakanlah Kristus. Kalau kita khotbah, kata Pak Hendra, coba kita ngomong, ini Yesus berkata ini. Yesus berkata ini. Artinya apa? Tinggikanlah Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita di kayu salib. Dia adalah Allah yang menjadi sebuah sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dia adalah Yesus yang menjadi teladan yang agung, gembala yang baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, hidup kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu ya. Kenapa kita mau teladani Kristus? Karena dia mengosongkan diri. Dia melepaskan haknya. Mengambil rupa sebagai Allah. Sebagai hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, di zaman sekarang kita melihat kalau orang mau berkuasa, dihargai, dianggap hebat. Banyak Bapak Ibu orang berbondong-bondong mau dianggap hebat. Tapi ada nggak orang yang mau seperti Kristus, yang melepaskan haknya? Dia Tuhan, tapi dia manusia berdosa, butuh keselamatan. Dia lepaskan jubah, tanda kutip, ketuhanannya. Dia turun jadi manusia. Manusia biasa sama seperti kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa capek. Dia mau mengerti kita. Tadi firman lagu tadi kita dengarkan, dia mengerti. Yesus tuh mengerti perjuangan kita, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau dalam kondisi corona, susah ekonomi, sakit kena COVID, Yesus pun pernah menjadi manusia. Maka kita belajar seperti Yesus, Bapak Ibu. Waktu kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita, maka kita sedang berusaha memikirkan hal-hal yang baik. Ada sebuah film ya yang berjudul What Would Jesus Do? Ya. Jadi What Would Jesus Do ini adalah sebuah film yang Bapak Ibu bisa nonton di internet yang menceritakan tentang bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang memikirkan seperti yang Yesus pikirkan. Ini di kira-kira dekade lalu ya, kira-kira 5-10 tahun yang lalu itu di Amerika ada slogan, What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Maksudnya begini, tadi kita baca firman Tuhan, hendaklah kamu dalam pikiranmu itu menaruh seperti Kristus. Jadi kita sedang belajar, kalau menghadapi masalah, kira-kira Yesus tuh mikirnya apa? Contoh, Bapak Ibu misalnya hari ini kesel sama teman, atau kesel sama istri sama anak. Kok dia jahat banget, atau dia tuh nakal banget, atau dia egois banget. Ketika kita menghadapi masalah ini, kita bisa lakukan apa? Kita bisa marah. Luapkan emosi kita. Kita marah sama orang yang jahat sama kita, misalnya. Tapi kalau kita memakai cara seperti Yesus, kita mengidolakan Yesus, memikirkan yang Yesus pikirkan, meneladani Yesus,
kita coba berpikir, kira-kira kalau Yesus ketemu orang yang jahat sama dia ngapain? Oh, kalau Yesus pasti mengampuni, dia nggak akan marah. Nah, Bapak Ibu, coba terapkan seperti ini dalam hidup kita. Kadang-kadang saya ketika ketemu orang jahat sama saya mulai pikir, kalau Yesus itu di posisi saya, apa yang dia lakukan? Oh, Yesus akan sabar. Kita juga sabar. Nah, jadi waktu kita meneladani hidup Yesus, maka kita sedang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita coba melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita marah, kita belajar untuk tidak marah. Kalau kita jahat, kita belajar untuk tidak jahat. Kalau kita dulu suka berbohong, kita belajar tidak berbohong seperti Yesus. Nah, dengan cara-cara seperti ini, maka kita akan memikirkan hal-hal yang baik. Mari kita merendah dan melayani seperti Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga terakhir adalah usahakan memberi kasih kepada semua orang. Tadi di awal kita membaca Roma 12 ayat 9. Saya bacakan sekali lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita mau berpikir yang baik, kita harus mengupayakan memberi kasih kepada semua orang. Maka kita pun akan menjadi orang yang berpikir baik. Kenapa kita harus memberi kasih supaya bisa berpikir hal yang baik? Karena kita ini orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen terkenal dengan sifatnya yaitu kasih. Karena Allah kita kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Allah kita adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan Allah punya sifat kasih, tapi Allah sendiri itu adalah kasih. Jadi kalau kita mau berpikir yang baik, kita belajar mempunyai kasih. Dengan mempunyai kasih, kita mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, bagaimana kita memulai untuk mempunyai kasih? Dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Bapak Ibu, kita bersama-sama ya melihat firman Tuhan. Ya, saya mohon Pak Joni boleh bacakan di layar Yohanes 3:16. Ya, kalau masih bisa, tolong bacakan Pak Joni Yohanes 3 ayat 16 di layar kita ada. Terima kasih. Oh, boleh nyalakan dulu mic-nya Pak Joni. Nyalakan mic-nya. Pak. Ya, oke, kedengaran. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, terima Yohanes 3 kasih. ayat 16. Iya, terima kasih ya Pak Joni. Iya. Ya, jadi waktu kita mau mempunyai kasih, belajarlah dari kasih Allah. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya kepada setiap kita. Jadi kalau kita mau mempunyai kasih kepada sesama, berikan yang terbaik. Kalau mau nolong orang, nolongnya yang terbaik. Ya, begitu. Kita akan membahas sedikit contoh perbuatan kasih, memberi ucapan selamat ultah, memberi dorongan semangat kepada teman yang sedang bekerja, memberi semangat kepada teman yang sedang dalam kondisi terpuruk, memperhatikan teman yang kesusahan. Kita bisa lakukan banyak Bapak Ibu, ya. Donor darah. Ya, saya donor darah sudah hampir ke 60 kali Bapak Ibu, ya. Saya suka sekali donor darah. Tiap 2 bulan saya donor dari sejak tahun anak saya lahir yang pertama kayak 2011. Kita bisa menolong sesama, menjadi alat kasih, menjadi orang yang bermanfaat, dan seterusnya. Ya. Maka secara cepat saya menutup bagian firman Tuhan hari ini. Cara memikirkan yang baik adalah awali hari bersama dengan firman Tuhan. Yang kedua, teladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, dan usahakan memberi kasih kepada semua orang. Ya, kita akan sharing kurang lebih mungkin 5-10 menit sebelum kita doa penutup. Ya, Bapak Ibu, kita sedang belajar mengenai memikirkan yang baik, ya. Saya rindu kita sharing. Nah, pertanyaan bagi kita adalah begini. Mungkin kita
menajamkan dari firman Tuhan yang kita pelajari. Begini Bapak Ibu, kira-kira apa sulitnya nih hidup ini kita berpikir yang baik begitu ya? Kita kadang-kadang suka berpikir yang tidak baik. Apa yang menjadi masalah? Sebagai orang percaya, kira-kira gimana begitu? Kenapa kita kurang berpikir baik atau kurang mempunyai pemikiran yang baik? Ya, mungkin saya sharing sedikit kehidupan saya. Ya, jujur Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, kami setiap hari mempelajari Alkitab untuk persiapan khotbah. Saya berkhotbah 1 bulan beberapa kali, kadang diundang pelayanan juga di kota lain, atau kemudian persekutuan Kristen. Kita tuh hampir setiap hari belajar Alkitab. Belum lagi kuliah teologi, bahasa Alkitab. Nah, tetapi kadang-kadang saya pribadi, kenapa kadang-kadang berpikir yang tidak baik, mungkin kadang-kadang terlalu capek, terlalu sibuk, mungkin itu halangannya. Atau mungkin saya merasa bahwa kalau saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil maksudnya full-timer, saya berpikir bahwa ini sudah terlalu sering kami belajar. Kadang-kadang hanya mengisi otak. Nah, bagi saya pribadi, kenapa tidak bisa berpikir yang baik? Karena saya mungkin menganggap rutinitas. Saya kurang merenungkan firman, memasukkan ke hati. Nah, mungkin Bapak Ibu berbeda lagi pengalamannya. Tapi bagi saya, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini sebelum menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya melihat bahwa firman Tuhan itu kurang saya renungkan. Nah, jadi saya belajar hari ini bahwa saya mau merenungkan lebih dalam. Sehingga firman itu bisa masuk, meresap, dan jadi kelakuan. Oke, Bapak Ibu mungkin 1-2 orang boleh sharing. Pak Charles, ya Pak Steve juga ada, silakan. Kira-kira apa nih? Mau sharing atau Wiryandi boleh mulai? Wir atau Pak Charles, kira-kira apa kendalanya itu? Kita mau sharing, saling memberkati ya. Silakan. Wir, mau mulai dulu Wir, silakan Wiryandi. Ada pemikiran nggak mengenai kira-kira, silakan. Ya kok. Ya, saya jujur juga sih kok. Saya kadang selalu merasa kayak cemas, pikiran negatif, tapi itu yang kayak Ko Anton bilang, mungkin efek dari karena kecapean atau mungkin kan kayak kurang komunikasi dengan Tuhan atau apa dan sebagainya. Cuma yang saya di sini kok yang saya tertarik sih tadi dengan poin yang ketiga, bagaimana kita membagi kasih kepada sesama tuh kok. Kadang-kadang kita tidak berpikir hal kecil, misalkan kayak seperti ucapkan selamat ulang tahun, beri perhatian kecil kepada sesama, donor darah. Kadang-kadang itu tidak terpikir di pikiranku, bilang, oh ternyata kita membagi kasih itu bukan hanya kan memberi uang, memberi apalah dan sebagainya. Kadang-kadang ada hal-hal kecil itu yang saya kurang perhatikan. Yang saya rasa kayak, oh iya, gitu kok. Sekian. Ya, terima kasih, Wir. Ya, terima kasih. Mungkin saya menanggapi sedikit. Jadi memang bagus sekali ya kita belajar. Saya makanya mencoba memberikan aplikasi. Kita sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Untuk menjadi firman Tuhan itu jadi orang yang baik, memikirkan yang positif itu nggak rumit banget sebenarnya. Tapi kita mau taat saja. Tadi saya bersyukur Wiryandi bisa merespon hal-hal kecil kita mulai, kita bangun dari hal yang kecil. Jadi saya ini firman Tuhan kita ini bisa relevan gitu loh. Bisa mendarat dalam hidup kita. Oke, lanjut. Bapak Ibu ada yang mau sharing? Silakan selain Wir. Terima kasih, Wir. Pak Charles, Pak Joni, Ibu Eni, silakan. Ya. Mungkin pasti ada buka mic tuh. Oh, Anton. ya pasti silakan kalau ada. Ya. Oh. Ya dong, Pak. Ya, gimana Pak? Dengar suara saya, Pak? Kenapa? Oh iya, dengar. Suara saya? Dengar. Oh iya. Ya, silakan Pak. Ya. Pendeta saya dulu pernah bicara, pertama jagalah hati. Nah, karena semua itu dari hati, Pak. Apa betul? Karena semua pikiran, ucapan itu dari hati semua. Jadi pendeta saya dulu, Pak Pari Haji, selalu ngomong, jagalah hati. Mas, bagaimana menurut Pak Anton? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini, sebenarnya memang kita punya hati itu, perasaan itu semuanya akhirnya
dilihat di otak. Jadi otak itu kan sumber pikiran. Tapi orang seringkali begini, saya punya perasaan, kita pegang dada kita begitu ya. Nah, tetapi di prosesnya di mana? Dalam otak kita itu proses pemikiran itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya pikiran itulah yang kita berpikir, merasakan itu dari pikiran semuanya begitu. Hati itu sebenarnya kan, hati kita tuh liver gitu sebenarnya hati, bener nggak Bapak Ibu ya? Tapi ini kan karena kita belajar di dalam kehidupan ini itu ada mungkin disebutnya salah kaprah. Jadi sebenarnya dalam pikiran kita, pemikiran juga dalam hati, perasaan juga dalam hati. Kita berpikir di proses di otak, baru kita melakukannya dalam behavior. Tetapi istilah hati sendiri adalah menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan perasaan kita, gitu perasaan. Kan mikirnya di mana perasaannya? Di otak juga begitu Bapak Ibu. Ya, tetapi saya percaya ini hanya sebuah pengetahuan. Yang saya fokuskan adalah bukan masalahnya di hati, di pikiran, tapi bagaimana kita bisa hari ini belajar firman Tuhan untuk kita boleh merubah cara kita berpikir. Tadi makanya cara-caranya itu yang saya fokuskan adalah baca Alkitab, kita ayo lebih sungguh-sungguh meresapi. Lalu kita bagaimana kita mengikuti teladan Kristus gitu loh. Ya, Pak. Jadi nggak apa-apa. Tadi itu saya coba jawab, maksudnya adalah pemikiran itu, perasaan itu ada tetap di proses di pikiran. Karena liver ini itu kan tugasnya kan kalau biologi kita belajar itu gitu. Oke, silakan Pak. Ya gimana Pak? Boleh Pak Anton. Sebab segala kejahatan dan kebaikan itu kan selalu bermuara dari hati dulu. Iya. Nah, nanti logika kita berpikir. Nah, kalau hati kita sudah berpikir jahat, maka otak kita akan memberi suatu triki atau suatu kelicikan atau cari cara licik. Jadi itu makanya pendeta-pendeta Papa Haji selalu diberi pesan jagalah hati. Sebab semua kebaikan dan keburukan itu semua muncul dari hati. Iya. Jadi maaf Pak Anton, itu kalau secara anatomi memang hati itu ya liver, tapi kebaikan dan kejahatan itu kan cuma dari hati. Hati yang baik akan menghasilkan pemikiran yang baik, and then ucapan yang baik juga. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Steve. Saya juga bersyukur dalam hal ini Pak Steve juga memberikan kepada kita juga pemasukan waspada juga ya. Ya tentu Bapak Ibu kita perlu juga untuk menjaga hati kita supaya kita tetap punya pikiran yang baik. Ya, maka kita melalui hari ini kita puji Tuhan ingatkan kembali, pasti juga kasih pengingatkan bagus juga, kita jaga hati kita ya. Lagunya begini, jagalah hati, jangan kau nodai, begitu ya, lagunya begitu ya. Ada lagu begitu ya. Ya, terima kasih Pak Steve. Oke, baik. Ya. Pak Charles, silakan Pak Charles. 1-2 orang lagi terakhir kita sharing. Ya, terima kasih begitu banyak masukan pada malam hari ini. Ya sengaja kalau bisa kita bisa sama-sama sharing dan apa benang merah dari firman Tuhan yang kita pelajari supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, memang kalau kita yang sudah lama ikut Tuhan, sepertinya kita rutinitas itu muncul. Jadi akhirnya kita bahkan kadang-kadang ke gereja itu sudah seperti kayak ya kalau tidak pergi gereja nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah nanti hari-hari kita ini kacau, usaha bisa sepi atau nanti perasaan kita bisa sakit. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu yang kita alami. Padahal seharusnya bukan. Jadi kita mencintai Tuhan itu harusnya datang dari lubuk ya. Kita pakai kata hati yang tadi Pak Steve ini kan. Ya, dari hati nurani yang ada. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam situ dan kita mau untuk menghormati.
gitu. Jadi bukan jadi rutinitas. Ini juga yang saya jujur selalu untuk mau memperbaharui diri. Pada saat kita membaca firman Tuhan, jangan malahan itu menjadi untuk menambah kita punya ilmu aja, otak kita. Padahal kalau dibaca setelah dibaca, itu tidak akan habis. Setelah baca satu ayat, kita baca lagi, ada lagi sesuatu insight yang kita bisa dapat. Itu aja Pak Anton. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Pak Charles, saya boleh tanya Pak Charles. Ya Pak, silakan Pak. Iman itu lebih didominasi oleh logika atau hati Pak kira-kira? Oh, kalau iman ya itu harusnya itu dari dalam hati Pak. Ya, karena kita bisa beriman kalau Roh Kudus itu ada yang mulai bekerja di dalam diri kita. Baru kita bisa beriman. Ya. Kalau kita mau pakai logika dulu, berarti kita mengandalkan diri kita. Di saat kita mengandalkan diri kita, ya kebanyakan sih itu salah. Di situ Pak. Maaf kalau salah, mungkin Pak Anton bisa Pak. Kita sharing-sharing aja Pak. Kita Ya, cari. sharing-sharing. Betul, kita saling melengkapi ya. Iya, Sebenarnya itu iya. bagus juga ya. Jadi kalau bicara mengenai iman, bagaimana itu di akal di hati. Sebenarnya tadi saya bilang bahwa memang itu satu gitu. Jadi iman itu kan Alkitab bilang apa? Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Itu kan kata Alkitab. Jadi kita dengar, kita proses di otak, kita dapat gitu loh. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita beriman ini bertumbuhnya itu satu kesatuan. Kita nggak bisa bilang bahwa itu di otak, di hati kita. Kita masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, iman itu mengubah kehidupan kita, transformasi. Ya. Jadi, saya pikir poin pentingnya adalah kita beriman, bukan masalah otak, bukan masalah hati kita, tapi iman itu harus mengubah kehidupan kita. Maka ketika Saulus itu datang di Damsyik, Tuhan itu datang dalam wujud cahaya, dia bertobat, hidupnya berubah. Dia diberi nama baru Paulus, dia dulu pengejar orang-orang yang di jalan Tuhan, dia kejar, dia aniaya, dia penjarakan, bahkan dia bunuh. Sekarang dia bertobat, berbalik 180 derajat, metanoia pertobatan itu ya dalam bahasa Yunani. Nah, jadi iman itu seharusnya mengubah hidup kita. Ya, saya kalau nggak salah pertemuan kedua apa pertama Pak Charles, kita bahas iman ya pertama kali ya, saya lupa. Pertama. Jadi itu aspek yang memang penting juga ya. Tapi saya terima kasih. Iya begitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, satu orang lagi terakhir kalau ada yang mau sharing. Setelah itu saya akan berikan close statement, lalu kemudian kita akan sharing pokok doa, kita doakan bersama-sama. Ada satu orang lagi terakhir yang mau sharing? Saya boleh tambah dikit, Pak? Oke, boleh. Silakan, ya. Pak. Ya. Saya bukan sombong, saya ini insinyur. Saya selalu mengandalkan kemampuan saya. Tapi saya membuat satu simulasi. Kalau kita seandainya punya radio Sony, tentunya kita akan servis ke Sony, bukan ke Honda, Pak ya. Iya. Karena Honda sudah motor. Dan kita sekarang kalau kita sakit, masa kita ke Honda kan enggak. Kita ke Sang Pencipta. Jadi kita harus ke Tuhan, karena yang menciptakan kita. Jadi kita sebagai orang, kalau orang teknik dia bilang nggak percaya Tuhan karena pakai logika, itu salah saya pikir. Karena kalau kita percaya kita ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada kreator, pencipta, dan sekaligus bisa mengobati. Jadi saya setuju sekali kalau ada dokter bilang, kalau pada seorang yang kritis, dia bilang berdoalah. Dan kalau kita berseru, pasti ada. Kalau kita berkenan, pasti ada mujizat yang terjadi. Iya. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kita ke sumber, ke apa ya? Kalau kita sumber kita kan pencipta kita Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita karena kita ciptaannya. Demikian. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Bagus sekali poinnya, Pak, bahwa kalau kita ada mengalami masalah, kita punya Tuhan, ya ini pun langkah iman, Pak Steve, ya. Dan ini juga ada Ya. hubungan dalam topik kita hari ini mengenai kita berpikir yang dilandasi oleh iman kita. Kita punya pemikiran yang baik, yang positif, yang berpikir bahwa Tuhan itu hadir, dia sanggup menolong menjawab pergumulan kita. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi marilah kita bersama-sama mulai hari ini kita mencoba pemikiran itu 70.000 itu yang semua yang baik, yang adil, yang manis didengar, yang seperti yang Tuhan mau. Saya berharap ketika kita memikirkan hal-hal yang baik itu, maka hidup kita semakin lama semakin baik. Karena firman Tuhan itu melandasi hidup kita. Ya, Tuhan Yesus menjadi sumber inspirasi kita. Ya, dan kasih kita terpancar memberkati keluarga, ya, teman kerja, saudara, dan semua orang di sekitar kita. Amin. Saya akan meminta doa dari kita sekalian. Ya, yang pertama, Wiriandi